menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan buat hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan buat hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan buat hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu Yesus.
Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Karena Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami, menuntun langkah-langkah hidup kami, memelihara kami sepanjang minggu ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus untuk siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, ampuni kami dari segala pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk masuk hadirat-Mu. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menguasai seluruh hati kami, memimpin ibadah kami dan melawat kami ya Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, biarlah urapan-Mu sepenuhnya ada di atas kehidupan mereka, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh membawa berkat bagi kami semua, sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan iman yang lemah akan pulang dengan iman yang teguh, karena Tuhan melawat kami dan kami mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Meskipun keadaan di luar sana menakutkan, mengkhawatirkan, tapi hari ini kita mau datang ke tempat ini, kita mau terima sukacita dari surga. Amin. Kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima sukacita surga. Dapat merasakan kasih
kekhawatiran, ketakutan dengan keadaan yang pada saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Dunia tidak sanggup untuk menolong kita, tapi kita punya Tuhan yang sanggup. Kita perlu haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Pada saat ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, kalau kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Bapa. Manakah kami berseru Tuhan? Kalau badai itu datang dalam hidup kami Tuhan, yang kami tahu Bapa, hanya Engkau yang sanggup untuk menolong kami. Hanya Engkau yang sanggup untuk memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus.
lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari Allah Roh Kudus, Engkau bekerja bagi kami pagi hari ini. Urapi telinga, hati, pikiran, dan perasaan kami Tuhan, sehingga ion positif ada di tempat ini Tuhan, sehingga menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang teguh di dalam Engkau. Teristimewa kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik salib kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Amin. Ada sukacita. Amin. Ada kemenangan. Si Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya diberi tema tentang kesetiaan, Saudara. Ya. Bulan yang lalu saya berbicara menyinggung sedikit tentang setia. Kalau Bapak Ibu masih ingat apa yang saya khotbahkan bulan yang lalu, bahwa orang yang setia itu adalah orang yang apa, Saudara? Dapat dipercaya. Wah, puji Tuhan. Bulan yang lalu masih ingat. Orang yang setia adalah orang yang layak dipercaya, dapat dipercaya. Puji Tuhan, hari ini pagi sungguh penuh sampai di luar. Mari beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, layak luar biasa. Bapak Ibu semua adalah jemaat yang setia, amin. Amin Saudara. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan. Amsal 20 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara dikasih oleh Tuhan, di masa akhir zaman seperti sekarang ini, kehidupan seakan menunjukkan bahwa kesetiaan bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan. Meski orang yang bersifat baik masih banyak kita temui sampai saat ini, betul? Betul Saudara? Meski orang yang bersifat baik masih banyak kita temui, tetapi orang yang setia jumlahnya sedikit. Saya ingat perkataan Bu Made, kalau Bapak Ibu ingat perkataan Bu Made bahwa orang yang bersedia itu banyak, tetapi orang yang bersetia itu sedikit. Semakin banyak orang yang berpikir tentang dirinya sendiri, merasa senang dan diuntungkan, apalagi pada masa-masa pandemi seperti ini, Saudara. Masa-masa yang sangat genting, sangat sulit, baik secara ekonomi, secara apapun, Saudara. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Semakin banyak orang berpikir yang penting diri sendiri, merasa senang dan diuntungkan, tidak peduli dengan orang lain. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib merupakan bukti kesetiaan terbesar dalam sejarah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus berkorban buat saya dan saudara. Dia mati di kayu salib menebus kita. Itu bukti kesetiaan Tuhan sampai mati. Meski dia sering ditolak, dicemooh, dan banyak orang yang menginginkan kematiannya, tapi Yesus tetap setia sampai akhir hidupnya. Hari ini Saudara, kita mau berkomitmen kepada Tuhan. Saya mau menjadi jemaat yang setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan tiada batas. Bukti Tuhan setia kepada umatnya dalam Yesaya pasal yang ke-46. Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat.
Aku tetap Dia. Sampai masa tua, Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, Aku menggendong kamu. Coba yang sekarang putih rambutnya. Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini kesetiaan Tuhan tiada batas, saudara. Sampai putih rambut, sampai masa tua, Tuhan tetap menolong kehidupan kita. Saat kita lahir baru dalam Yesus Kristus dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, karakter lama kita diubah menjadi seperti karakter Kristus. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, benih kesetiaan itu sudah ada di dalam kita. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita lahir baru, kita percaya kepada Yesus Kristus, maka benih kesetiaan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah menjadi orang-orang tebusan Kristus. Dan karakter Kristus ada di dalam diri kita. Cuman saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus terus bertumbuh di dalamnya. Amin. Kita harus terus bertumbuh di dalamnya, yaitu dalam buah roh kesetiaan. Allah kita Allah yang setia, dan kita harus setia. Kenapa? Karena Yesus dan kita adalah gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Sebab kesetiaan sangat berharga di mata Tuhan. Dia mencari orang yang memiliki karakter setia, karena mereka inilah yang dapat dipercaya dan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara yang besar dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menemukan di tempat ini orang-orang yang setia kepadanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Kenapa? Karena manusia cenderung tidak puas. Manusia cenderung dengan ketidakpuasan, bosan, jenuh. Inilah manusia kenyataannya, saudara. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaan. Dan biarlah itu kita miliki kesetiaan yang sejati. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataan. Orang tidak berlaku setia karena tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Orang mau setia apabila ada upah. Berapa dulu nih saya dibayar? Berapa dulu nih saya dapatnya? Inilah kenyataan hidup, saudara. Kenapa? Karena memang kita butuh yang namanya uang. Karena segala sesuatu pakai uang. Pernahkah kita menyadari bahwa Tuhan kita melebihi dari semuanya? Dan Tuhan sanggup melakukannya lebih dari apa yang engkau pikirkan dan engkau bayangkan. Terkadang ini yang menjadi kita lupa, saudara. Sehingga kita membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita melakukan
sesuatu karena bernilai sesuatu untuk diri kita pada masa di dalam dunia. Tapi kita lupa bahwa kita punya kekekalan, yaitu dalam kerajaan surga. Saudara dikasih oleh Tuhan, begitu juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali kita tidak setia. Hati kita mudah berubah. Ada masalah dalam keluarga, tidak ibadah. Ada masalah di dalam pekerjaan, tidak berdoa. Di sini tidak ada, betul? Betul ya? Di sini tidak ada, sono jauh. Tidak sedikit yang awal mulanya begitu setia menggebu-gebu melayani Tuhan, namun seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur. Namun haruslah kita ingat bahwa untuk meraih segala sesuatu dibutuhkan kesetiaan. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil secara maksimal apabila kita melakukannya dengan setia. Amsal 19 ayat yang ke-22. Mari kita akan buka di dalam Amsal 19 ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan, ada beberapa tokoh di dalam Alkitab karena ketidaksetiaan mereka. Contohnya saudara dikasih oleh Tuhan, Raja Saul. Roh Tuhan mundur dari Raja Saul. Nanti saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14. Adam diusir dari Taman Eden, Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Esau kehilangan hak kesulungannya, Ibrani 12 ayat 16 sampai yang ke-17. Saudara dikasih oleh Tuhan, tapi kita bisa lihat tokoh di dalam Alkitab yang karena kesetiaannya. Contohnya adalah Yusuf. Dia dibuang, dijual, diperlakukan, difitnah dan lain sebagainya. Tokoh Alkitab yang begitu pahit yang mereka alami di dalam kehidupan mereka, namun mereka tetap setia, yaitu Yusuf, saudara. Daniel karena kesetiaannya sangat dipercaya oleh raja. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Daniel lebih unggul dari semua pejabat tinggi dan wakil raja yang lainnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena Daniel setia beribadah kepada Tuhan. Dia tidak kompromi maupun terpengaruh dengan hukum yang ada, dengan orang-orang di sekelilingnya. Daniel memilih untuk tetap setia menyembah kepada Allah apapun resikonya. Masa-masa pandemi ini ada resikonya, betul saudara? Tapi kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Itu salah satu bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah hukum yang ada di dalam pemerintahan kita, kita tetap mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Satu lagi tokoh Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Begitu setia di dalam pelayanannya, sehingga di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12
Kita akan baca di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Rasul Paulus sangat setia dalam pelayanannya. Dalam hidup yang dia alami, dia tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus setia? Tadi saya sudah gambarkan orang yang setia seperti ini. Mengapa kita harus setia? Saudara dikasih oleh Tuhan, karena orang yang setia diberkati. Katakan amin. Bapak Ibu mau diberkati? Firman Tuhan berkata orang yang setia diberkati. Yuk kita buka Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya. Nah, orang yang dapat dipercaya itu orang apa, Saudara? Orang yang setia. Orang yang dapat dipercaya mendapat apa? Mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara mungkin dapatnya sedikit, tapi saudara setia, saudara akan mendapat berkat. Amin. Orang yang setia adalah orang yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya mari kita setia, tetapi bukan karena kita mencari berkat, saudara, tapi karena memang orang yang dapat dipercaya itu orang diberkati. Yang kedua, orang yang setia adalah orang yang karena kita setia karena orang yang setia diangkat menjadi pemimpin. Matius 24 ayat 45. Matius 24 ayat 45. Matius 24 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang setia akan diangkat menjadi pemimpin. Seperti contoh yang kita sudah dengar tadi, Daniel, Yusuf. Yang ketiga, orang yang setia dipercayakan lebih banyak. Matius 25 ayat 28 sampai 29. Matius 25 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Sebab itu ambillah
talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang setia dipercayakan lebih banyak. Mari kita belajar dari yang saya sudah sebutkan, tokoh yang tadi, Daniel, Yusuf, dan Rasul Paulus. Yang keempat, orang yang setia dapat mendengar suara Tuhan. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Bilangan 12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Bilangan 12 ayat ke-6 sampai 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang setia dapat mendengar suara Tuhan. Pada waktu saudara tekun setia berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka saudara akan mendengar suara Tuhan. Seperti Musa. Yang kelima, orang yang setia masuk ke dalam kebahagiaan tuannya. Mari kita kembali buka di dalam Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-21. Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang setia adalah orang yang masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Di manakah itu saudara? Yaitu di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu rindu hal ini? Bapak Ibu rindu bahwa saudara adalah orang yang masuk dalam bahagiaan Tuhannya. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Amin. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Biarlah yang dipilih itu adalah saya dan saudara yang masuk ke dalam bahagian Tuhannya, masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang setia. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Pada waktu Yesus datang, dia mencari apa? Adakah iman di bumi? Iman itu artinya kesetiaan, saudara. Kalau kita tidak punya iman lagi kepada Tuhan, tidak mungkin kita ada di dalam Tuhan. Betul? Itu sebabnya waktu Yesus datang kali yang kedua, adakah iman di bumi? Dan Tuhan mencari orang-orang yang setia. Mari katakan di dalam hatimu, aku mau setia. Di dalam situasi kehidupan yang kita alami sekarang ini, masa-masa yang sukar, tetaplah setia. Amin. Tetaplah berdoa.
putus asa. Tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan, walaupun di depan kenyataannya belum kelihatan. Tapi percayalah, pada waktu engkau setia, engkau masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Yang terakhir saudara, orang yang setia. Mengapa kita harus setia? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang setia. Di mana itu ayatnya? Coba kita lihat Mazmur 101. Mazmur 101 ayat yang ke-6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Mengapa kita harus setia? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang setia. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus setia? Karena orang yang setia diberkati Tuhan. Karena orang yang setia diangkat menjadi pemimpin di dalam pekerjaanmu. Walaupun upahnya sedikit, tetap setia. Saudara dikasih oleh Tuhan, percayalah, hanya masalah waktu. Amin. Amin, saudara. Tetap setia. Maka orang yang setia diangkat menjadi pemimpin. Orang yang setia dipercayakan lebih banyak. Kalau saudara mau dipercayakan lebih banyak, mari setia kepada Tuhan. Orang yang setia dapat mendengar suara Tuhan. Orang yang setia masuk dalam kebahagiaan Tuhannya, masuk dalam kerajaan surga. Orang yang setia, mata Tuhan tertuju kepadanya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyukakan hati Bapa dengan setia dan beriman kepadanya, sehingga pada waktu Ia datang kali yang kedua, Dia melihat iman di bumi. Dalam segala keadaan kita hari ini, mari kita tetap setia. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan dipercaya oleh Tuhan, walaupun harus diawali dari perkara-perkara kecil terlebih dahulu, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saya mau bersaksi sedikit, saya mau belajar setia. Mulai saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, ini yang ada di dalam diri saya, bahwa saya mau belajar setia. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik di dalam hidup saya. Dari masa saya lahir sampai Tuhan panggil saya masuk dalam pelayanan Tuhan, itu semua karena mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Saya boleh hidup sampai hari ini juga, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saya belajar setia kepada Tuhan. Pada waktu saya melayani pekerjaan Tuhan, waktu saya sekolah Alkitab, saya bilang, Tuhan, seluruh hidup saya mau beri buat Tuhan. Terkadang kita tidak setia karena apa, saudara? Kita sudah menikah, mulai tidak setia. Kita sudah mulai punya anak, mulai tidak setia. Karena banyak hal yang kita harus hadapi. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap setia. Belajar tetap setia. Waktu saya sekolah Alkitab, umur saya sudah layak untuk menikah. Waktu saya dapat pasangan hidup, saya memang rindu untuk melayani Tuhan.
Saya ingin dapat pasangan hidup yang hamba Tuhan supaya terus saya melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan bawa saya kepada satu pribadi yang bukan hamba Tuhan, tetapi dia cinta pelayanan pekerjaan Tuhan. Waktu saya menikah, saya tidak minta harta yang banyak. Saya cuma minta satu syaratnya. Saya hamba Tuhan. Ini ada saksinya Ibu yang Kolin ada di sini. Saya hamba Tuhan. Kamu tahu kamu menikah dengan hamba Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kamu siap, boleh. Kenapa saudara? Karena waktu saya masuk sekolah Alkitab, saya sadar betul bahwa semua karena Tuhan. Tuhan yang kirim sponsor saya, Tuhan yang biayain saya. Tuhan begitu setia sampai saya selesai sekolah Alkitab. 4 tahun, 5 tahun saya sekolah Alkitab. Tidak sepeser pun saya bayar, saudara. Dan saya menghargai sponsor saya, siapapun dia. Saya tahu itu dari Tuhan. Dan saya mau belajar setia. Saudara dikasih oleh Tuhan, belajar setia. Begitu saya menikah, saya tetap melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan waktu saya masih, kalau SPBU bilang dimulai dari nol ya. Saya menikah juga 2 piring, 2 gelas. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang setia diberkati Tuhan. Amin. Dari tidak punya motor, pakai motor gereja yang odong-odong. Ada Pak Irfan ya di sini ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari belajar setia, amin. Belajar setia. Waktu saya punya anak bawa motor, masih umur 3 bulan, dari Tangerang loh. Dari Tangerang ke sini bolak-balik, sampai sini tangan dingin, kaku. Saya belajar setia. Apakah tidak ada tawaran? Banyak, saudara. Waktu saya tinggal di Tangerang, ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan, Bu, bantu kami pelayanan di sini. Saya bilang, iya Pak, saya pengen hati saya. Tapi saya bilang, Tuhan, dari tempat ini saya dibayar untuk masuk sekolah Alkitab. Saya mau belajar setia. Tawaran itu saudara, saya masih ngontrak. Sekali lagi saudara, semua kita butuh uang, betul? Jangan lihat sekarangnya saudara. Waktu dulunya saya, jangan lihat sekarang, oh Bu Aryani mah bisa ngomong. Bukan sekarang saudara, waktu dulu. Saya pernah yang ngalamin namanya gak punya gas. Saya pernah yang namanya gak punya uang. Pada masa itu orang tawarin apa saudara? Bu, bantu kami pelayanan, kami siapkan rumah. Rumah kontrakan, dibayarin dari gereja. Kami siapkan rumah Bu, rumah kontrakan dibayarin, kasih PK, PK-nya sekian. Saudara, itu hal yang membuat saya menjadi Tuhan. Saya mau belajar setia. Kalau saya lihat secara manusia, kenyataan saudara, saya masih ngontrak, kan lumayan dapat uang untuk kontrakan, lumayan. Ngapain saya pusing-pusing? Udah ambil aja tawarannya itu. Saya masih ngontrak, saya butuh uang. Manusia butuh uang, betul?
Tapi saya ingat saya mau setia. Saya bilang, ya Tuhan tolong. Tuhan tahulah saya masih ngontrak, Tuhan saya butuh uang. Tapi saya nggak mau lihat itu Tuhan. Saya mau belajar tetap setia. Walaupun ya memang kami sudah komitmen tidak ambil PK. Kalau dilihat secara PK, secara benar saudara, jauh berkali-kali lipat yang ditawarkan. Kalaupun saya ambil PK di tempat ini, saya akan mikir 2 kali lipat. Wah, jauh lebih banyak ini saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita setia, Tuhan juga setia pada kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, berjalannya dengan waktu, Tuhan kasih promosi demi promosi kepada suami saya. Tuhan berkati satu demi satu. Kalau sampai hari ini saya bisa bilang, Tuhan, waktu saya siapin khotbah ini saudara, bukan hanya Daniel, Yusuf, Rasul Paulus yang mengalaminya, tapi saya bilang, Tuhan, saya sudah mencicipi sebagian bahwa benar orang yang setia adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang diangkat menjadi pemimpin. Orang yang setia dipercayakan lebih banyak. Orang yang setia dapat mendengar suara Tuhan. Orang yang setia masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Dan ini yang saya rindukan, bahwa saya masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Dan orang yang setia, mata Tuhan tertuju kepadanya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus Engkau baik. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, mari kita tetap setia. Lihatlah perjalanan Daniel dan Yusuf, perjalanan Rasul Paulus. Mereka adalah tokoh-tokoh yang begitu setia. Mari kita mau belajar dari mereka. Kalau hari ini engkau belum setia, mari teguhkan hatimu di hadapan Tuhan. Aku mau setia Tuhan. Situasi apapun yang engkau hadapi hari ini, tetaplah setia. Betul kita butuh uang, tetapi saudara, kau punya Tuhan yang lebih besar dari semua. Dia sanggup menyediakan apa yang engkau perlukan. Dia sanggup menyediakan apa yang engkau butuhkan. Lebih dari apa yang engkau pikirkan dan engkau bayangkan, Dia sediakan bagi saya dan saudara. Lakukan segala sesuatu dan percayalah, Tuhan menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetaplah setia.
Setialah kepada pasangan yang Tuhan berikan kepadamu. Setialah kepada keluargamu. Setialah kepada pekerjaan. Setialah kepada pelayanan. Setialah sampai akhir hidupmu. Kalau saudara meresponi firman Tuhan hari ini, bolehkah saudara mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan? Siapakah yang akan menemukan orang yang setia? Dan hendaklah kau berkata, Tuhan, kiranya Engkau menemukan itu di dalam diriku. Karena untuk itulah kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Supaya sewaktu kelak Yesus datang, kita masuk di dalam kebahagiaan Tuhan. Sembari saudara mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat hatimu kepada Allah. Menjadi orang yang setia bukanlah yang mudah, saudara. Tetapi engkau bisa bertahan di dalam kesetiaanmu. Di tengah-tengah situasi yang engkau hadapi, engkau tetap setia kepada Tuhan. Berjalanlah di dalam kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ingatlah bahwa engkau tidak pernah sendirian. Dia selalu menyertai engkau. Teguhkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan, Tuhan, biar engkau temukan itu di dalam diriku. Biar aku tetap setia kepadamu. Di tengah-tengah situasi yang aku hadapi hari ini. Mungkin engkau di dalam kekurangan, di dalam sakit penyakit, di dalam kehidupan yang kelam. Tapi teguhkan di dalam hatimu, katakan, Tuhan, aku mau setia kepadamu. Mari angkat pujian ini sembari engkau mengangkat tangan kepada Tuhan. Nyanyikan ini dengan imanmu kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku, Tuhan. Perisai itu siap berperang buat kita, saudara. Dia membentengi saya dan saudara. Dia menyediakan apa yang engkau perlukan.
mundur daripada Engkau. Seringkali kami tidak setia. Dan Tuhan pada pagi hari ini ampuni kami. Kami mau belajar untuk setia. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Apapun situasi mereka, apapun kendala mereka, ajar kami Tuhan untuk tetap memandang kepadamu di tengah-tengah situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau akan terus menolong, mengurapi, memakai di tengah-tengah pelayanannya. Pelayanan di Sempla kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sudah memulai, Engkau yang akan terus bekerja untuk membuat gereja itu bertumbuh bersama dengan hamba-Mu yang melayani di sana. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa di negara ini ada begitu banyak orang-orang yang belajar untuk setia kepadamu. Dan kami mengimani bahwa mata-Mu tertuju kepada bangsa kami yang saat ini sedang mengalami krisis. Dan Tuhan akan memberi hikmat kepada pemimpin kami, presiden kami dan semua yang bekerja bersamanya untuk mengatasi, dan hikmat daripada-Mu akan bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan semua krisis yang terjadi, krisis ekonomi akan dipulihkan, perekonomian bangsa kami akan dipulihkan, dan kami akan kembali hidup normal seperti sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.